Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas tentang tafsir tematik matematika dan fisika dalam Al-Quran. Untuk minggu ini saya menjelaskan diskusi pertemuan kelima dan keenam dalam satu video karena minggu lalu kita kosong ya. Jadinya untuk minggu ini kita rapel 2 pertemuan menjadi 1. Kita langsung saja. Minggu ini sedikit berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita pakai buku tafsir ilmi tentang penciptaan jagat raya, untuk minggu ini kita bahas tentang matematika. Minggu lalu kita bahas tentang topik-topik terkait fisika, khususnya tentang penciptaan jagat raya. Kalau minggu ini kita bahas tentang matematika, meskipun mungkin tidak terlalu kental matematikanya. Nah, buku yang saya pakai untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 ini adalah buku yang ditulis oleh Pak Agus Purwanto atau sering kita sebut beliau dengan Gus Pur, yang berjudul Ayat-Ayat Semesta. Mungkin sebagian besar dari kalian punya buku ini. Yang akan saya bahas adalah tentang simetri. Simetri. Di dalam buku Ayat-Ayat Semesta ada bagian yang membahas tentang simetri. Nah, simetri tentu saja erat kaitannya dengan matematika. Selain buku yang ayat-ayat semesta tadi, saya juga memakai nalar ayat-ayat semesta. Kalau tadi tentang simetri di buku yang ayat-ayat semesta, untuk buku yang lanjutannya, nalar ayat-ayat semesta ini, saya mengambil materi asimetri dan posisi Ka'bah. Jadi kita bahas simetri dan asimetri. Kita singgung sedikit tentang klasifikasi objek yang disebutkan dalam buku ayat-ayat semesta. Di situ ayat-ayat yang terkait matematika dalam Al-Quran, ada beberapa yang saya tuliskan, nggak semuanya karena panjang kalau saya tuliskan semua. Ini ada tentang angin, angka, kemudian biji, bintang, cipta, dada, hewan hidup, hujan, kurma, laba-laba, langit, dan seterusnya. Banyak sekali yang kalau kita kaitkan dengan matematika itu erat hubungannya. Ada lebah, malam, malam dan siang, manusia, mata, dan seterusnya. Banyak sekali. Sampai terakhir adalah zaroh. Kemudian saya ambil yang simetri. Simetri ini kalau kita kembali ke slide sebelumnya, disebutkan pula dalam Al-Quran, simetri atau setimbang. Simetri ini disebut sebagai pola dasar alam. Nah, ayat yang berkaitan dengan simetri atau setimbang itu ada di Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Kalau saya bacakan artinya, dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Jadi keseimbangan di situ diartikan sebagai simetri. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jadi dari ayat 7 sampai 9 itu ada keyword keseimbangan. Keseimbangan di sini diartikan sebagai simetri. Setimbang ya. Kemudian kalau kita merujuk kepada buku ayat-ayat semesta di bagian simetri itu dimulai dengan Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4. Kalau saya bacakan artinya, kalian sambil baca sendiri ya, barangkali saya salah atau bagaimana, kalian bisa nyimak saya. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi ada keyword seimbang lagi di sini ya. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dan dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan letih. Jadi maksudnya kalau kita melihat seluruh jagat raya ini, pasti kita dapati semuanya seimbang, tidak ada sesuatu pun yang tidak seimbang. Kemudian meskipun kita mencari-cari mana yang tidak seimbang, mata kita sudah letih, tapi kita tidak bisa menemukannya. Ini adalah Quran Surat Al-Mulk ayat 3 sampai 4. Itu kalau kita cari ayat yang berhubungan dengan seimbang. Kalau di sini objek yang diamati adalah 7 langit yang berlapis-lapis dan segala sesuatu ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Pemurah di sini kan. Kemudian ayat yang lain itu adalah Al-Infitor ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakanmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kalau di sini disebutkan secara jelas bahwa yang seimbang, yang disuruh memperhatikan bahwa ciptaan Allah itu seimbang adalah susunan tubuh kita. Dan sebenarnya susunan tubuh ini tentu saja termasuk dalam yang disebutkan dalam Al-Mulk tadi kan, yang di Al-Mulk tadi kan segala sesuatu ciptaan Tuhan. Nah, tubuh kita kan juga termasuk ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan sekeliling kita, tadi kan di Quran Surat Al-Mulk ayat 3 sampai 4 tadi kita diminta untuk melihat secara berulang-ulang apakah ada sesuatu yang tidak seimbang. Mari kita mulai dari bunga. Bunga ini kan meskipun tidak secara khusus bunganya seperti yang saya gambarkan di slide ini, kan pasti kita sering sekali melihat yang namanya bunga di sekitar kita. Nah, ini saya ambil contoh bunga, saya lupa ini namanya apa, tapi kalau kita kaitkan bunga ini dengan simetri, itu kan kita bisa lihat dengan jelas bahwa bunga ini memiliki sumbu simetri. Ini kalau kita ingat kembali materi tentang simetri dulu waktu sekolah, kan kalian pasti sudah pernah belajar tentang itu. Ini memiliki sumbu simetri 1, 2, 3, 4 ya, 4 kalau nggak salah. Nah, 4 sumbu simetri itu artinya kalau dia kita lipat itu dia keadaannya simetri atau tepat sama. Atau kalau kita tarik sumbunya itu bisa berperan sebagai cermin, bagian kiri dan kanan seimbang, sama. Nah, makanya disebut dengan simetri. Kemudian ada daun. Kalau tadi bunga, sekarang daun. Ini adalah daun maple. Daun maple ini adanya di Kanada. Ciri khas dari negara Kanada. Mungkin di tempat lain ada atau tidak saya kurang tahu, tapi terkenalnya daun maple ini, pohon maple itu ada di Kanada. Nah, kalau kita lihat daun maple ini juga simetri. Simetrinya mungkin sedikit lain dengan yang tadi. Kalau bunga ini tadi simetrinya, sumbu simetrinya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Kalau daun ini sumbu simetrinya cuma ada 1. Nah, kalau ini tulang daun yang tengah ini kita anggap sebagai cermin, maka bagian kiri dan kanan seimbang atau simetri. Kita lihat lagi makhluk yang lain. Ini ada kupu. Kupu-kupu ini juga simetri. Simetrinya, sumbu simetrinya adalah badan dia, tengah-tengah badan dia ya. Ini kanan kirinya simetri, sama, seimbang. Banyak sekali di sekeliling kita yang menunjukkan bahwa bentuknya simetri. Ini saya ambil beberapa contoh. Ada katak. Katak ini juga kalau kita jadikan sumbu simetri, tengah-tengah badannya ini secara vertikal, maka kita juga dapati kanan dan kirinya simetri.
Burung juga demikian, kalau dia mengembangkan sayapnya, dia juga simetri. Kemudian ikan ada bagian kanan kiri juga simetri. Kemudian ini gajah. Kemudian tubuh kita, kalau tadi secara eksplisit di surat Al-Infitor tadi ayat berapa tadi ya? 7. Ayat 7 disebutkan bahwa susunan tubuh kita juga simetri. Jadi kanan dan kiri kita simetri. Kemudian kalau kita lihat organ yang ada di dalam tubuh itu juga simetri. Ini adalah otak. Ada otak kanan, ada otak kiri. Kalau yang sebelah kanan ini adalah otak manusia, kalau yang ini adalah otak tikus. Jadi ini simetri antara kanan dan kiri. Kalau kita cermati lagi, ginjal juga kan sepasang ya, kanan kiri, mata juga kanan kiri, telinga kanan kiri, kemudian apa lagi? Hidung lubangnya juga kanan kiri, jadi seimbang. Kaki ada 2 pasang, seimbang. Dan seterusnya. Kalau kita lihat lebih jauh di jagat raya kita ada juga solar system. Solar system ini juga simetri. Kalau kita lihat orbit-orbitnya itu juga simetri. Pasti punya sumbu simetri. Orbitnya kalau kita tekuk, kalau kita ambil sumbu simetrinya pasti dia simetri. Pasti kanan dan kiri sama. Planet pun demikian, bintang pun demikian, dan seterusnya. Semuanya ini simetri, seimbang. Kemudian ini ada yang namanya magnetosfer. Magnetosfer mungkin kalau kalian belum pernah dengar, magnetosfer itu adalah lapisan magnet. Kalau ini lapisan magnet dari bumi. Saya ambil contoh lapisan magnet dari bumi. Ini mungkin fisika, tapi kalau kita lihat simetris, unsur simetrisnya ya tetap nyambung ke simetri, nyambung ke matematika. Kembali lagi ke magnetosfer. Magnetosfer itu adalah lapisan magnet. Lapisan magnet itu adalah suatu lapisan yang melindungi planet, dalam hal ini bumi ya, melindungi bumi, melindungi planet secara umum dari angin matahari. Jadi matahari itu karena dia kan panas sekali, kemudian memancarkan cahaya, memancarkan api, memancarkan energi dan lain sebagainya. Nah, kalau suatu planet nggak dilindungi oleh magnetosfer, maka planet itu akan terhempas. Kan kayak misalkan kena angin gitu, kena angin kan pasti terbawa angin itu. Nah, magnetosfer ini memungkinkan suatu planet agar angin mataharinya itu melewati planet tersebut, sehingga planet tersebut bisa tetap mempertahankan dirinya di posisinya dia. Nah, magnetosfer ini terjadi karena adanya rotasi dan lain sebagainya ya. Ini panjang ceritanya. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa magnetosfer ini kalau kita perhatikan juga simetri. Ini kalau kita tarik sumbu simetri di sini, kalau kita ambil sumbu simetri di sini, ini antara kiri dan kanan seimbang, sama. Tuh ya. Nah, sekarang kalau tadi kita perhatikan bahwa di sekeliling kita ciptaan-ciptaan Allah ini yang Allah ciptakan itu semuanya seimbang, dalam keadaan setimbang. Tadi kan juga ditegaskan pada Al-Mulk tadi ya. Nah, keindahan tersebut kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang diciptakan Allah itu kan indah ya. Nah, keindahan tersebut diadaptasi oleh manusia. Manusia ingin menciptakan sesuatu yang indah. Nah, bagaimana menciptakan sesuatu yang indah? Salah satunya adalah menciptakan sesuatu itu dengan simetri. Misalkan ini Taj Mahal, kalian pasti semua sudah tahu bahwa ini Taj Mahal. Ini juga adalah diadaptasi dengan konsep simetri, bagian kiri dan kanan sama, jadi seimbang. Di bagian kiri ada apa, di kanan juga ditampilkan seperti yang di kiri. Itu.
Kemudian ini ada Menara Petronas Malaysia, ini juga seimbang, jadi simetri. Contoh lain ini Masjid Aceh, saya lupa namanya, Baitur Rahim apa Baitur Rahman ya, pokoknya itu. Ini juga mengadaptasi konsep simetri, seimbang antara kiri dan kanan. Kemudian bukan hanya di bangunan, konsep simetri yang diartikan sebagai unsur keindahan itu juga ditampilkan dalam ini, misalkan ada karpet, ada hiasan dan lain sebagainya. Kemudian seni kaligrafi, pinggiran-pinggirannya itu juga dihiasi oleh sesuatu yang simetri. Kemudian ini di sajadah dan lain sebagainya. Ini juga simetri, ini adalah Candi Borobudur ya. Ini juga mengandung konsep simetri. Kemudian batik pun demikian, banyak yang mengambil unsur simetri, meskipun nggak semuanya ya. Tapi salah satunya mengambil konsep simetri. Kalau ini adalah, mungkin kalian tahu bahwa ini adalah snowflake. Snowflake atau bunga salju. Bisa diartikan bunga salju. Kemudian apalagi sih yang ada unsur simetrinya selain snowflake? Ternyata molekul air juga simetri kalau kita lihat melalui mikroskop. Ini kan snowflake, kalau kita perhatikan ini simetri. Jadi ini beberapa sumbu simetrinya, diantaranya misalkan ini saya tarik garis begini, ini kan berarti kanan dan kiri sama. Ini juga kalau saya tarik sebagai cermin itu juga kanan dan kiri sama, dan seterusnya. Beberapa sumbu simetri. Ini molekul air. Molekul air yang dilihat dari mikroskop. Ternyata indah sekali ya molekul-molekul air kalau dilihat dengan bantuan mikroskop. Kalau kita lihat secara mata telanjang mungkin nggak kelihatan indahnya seperti apa, kita hanya melihatnya sebagai air gitu saja ya. Ternyata molekul-molekulnya sangat beragam. Nah, ini juga beberapa contoh molekul air. Nah, sekarang kita bicara tentang air. Air ini dulu pada tahun 1902 ada orang namanya Bentley ini meneliti tentang air di bawah mikroskop. Jadi ternyata menurut Bentley itu snowflake atau bunga salju itu sangat amat indah sekali. Sampai dia memakai istilah miracles of beauty, saking indahnya. Nah, sayangnya keindahan ini tidak bisa bukan ya. Keindahan ini sayang sekali kalau nggak dilihat dan diapresiasi oleh kita, maksudnya ya. Every crystal, setiap kristal itu maksudnya snowflake tadi. Snowflake kan tadi kalau dilihat melalui mikroskop kan seperti kristal. Every crystal was a masterpiece. Jadi desainnya itu sangat indah sekali dan tidak ada desain yang berulang. Jadi saking uniknya tiap snowflake. Jadi tiap snowflake itu ternyata punya desain yang berbeda dengan snowflake yang lain. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak desain, jutaan mungkin miliaran desain yang ada pada masing-masing snowflake bunga salju. Ketika snowflake mencair, maka desain tersebut selamanya hilang karena masing-masing snowflake punya desain-desain yang unik tersendiri. Nah, just that much beauty was gone without leaving any record behind. Ternyata sayang sekali setelah mencair tadi, maka keindahan tadi forever lost, tidak meninggalkan jejak. Maksudnya ini loh, leaving any record behind. Jadi nggak meninggalkan apa-apa lagi, nggak bisa dikenang oleh kita kecuali kita merekamnya, kecuali kita melihatnya dan memotretnya seperti yang dilakukan oleh Bentley tadi. Nah, kalau kita kaitkan air ini dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran,
dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Kalian sambil cari juga ya. Al-Anbiya ayat 30 itu bunyinya, kalau saya bacakan terjemahannya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, di sini yang berkaitan dengan air adalah bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ayat yang lain yang berhubungan dengan air adalah An-Nahl ayat 65. An-Nahl ayat 65 itu artinya, dan Allah menurunkan air hujan maksudnya, dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Jadi kalau di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 tadi disebutkan bahwa air itu bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air, di Quran surat An-Nahl 65 disebutkan bahwa air itu bisa menghidupkan bumi yang tadinya sudah mati. Nah, kalau kita kaitkan dengan penelitian Masaru Emoto dari Universitas Yokohama, Jepang, itu menyebutkan bahwa sebenarnya air itu bukan sesuatu yang statis, tapi dia itu juga mengalami sesuatu yang dinamis dalam dirinya, dalam air itu sendiri. Nah, ini ditulis beliau, penelitian beliau itu ditulis dalam buku The Message of Water, The Power of Water, dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi dalam penelitiannya beliau menyampaikan bahwa ternyata air itu, molekul-molekul air itu juga bersifat dinamis, nggak tetap. Ini adalah hasil potret dari penelitian beliau, dari Pak Masaru Emoto tadi. Jadi beliau ngambil banyak sekali sampel air di seluruh dunia. Ini mungkin belum semuanya yang saya capture di sini. Ini salah satunya adalah spring water, ini mata air ya. Dan bentuknya seperti ini. Kemudian ini dari Sungai Shimanto, Jepang. Kemudian ini es di Antartika, bentuknya seperti ini. Kemudian ini dari Prancis, air mancur. Kemudian ini dari Danau Biwako, danau terbesar di pusat Jepang, di the water pool of the Kinki region. Ini polusi, jadi polusi di danau ini semakin buruk. Bentuk molekulnya seperti ini. Jadi kita lihat bahwa dia nggak simetri. Kalau ini kelihatan simetri ya. Ini simetri. Kalau ini mungkin karena polusi itu dia bentuknya tidak simetri. Kemudian ini juga dari Sungai Yudo, Jepang juga. Kemudian ini distilled water itu kalau nggak salah air pump ya. Banyak air yang mengalami distilasi yang nggak dirawat, untreated. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang spring water ini tentu beda jauh ya. Ini lebih indah dari yang ini. Kalau yang ini Fujiwara Dam. Jadi ini bendungan Fujiwara. Before offering a prayer. Jadi sebelum didoai bentuknya seperti ini. Ternyata setelah didoakan, jadi airnya diberi doa after offering a prayer, airnya molekulnya berubah seperti ini. Jadi yang awalnya begini jadi begini. Maka pesan dari Pak Masaru Emoto itu bahwa air itu nggak statis, dia juga bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah contoh air yang dikasih musik metal, heavy metal. Ternyata molekulnya hancur. Kemudian ini kalau ada air dikasih perkataan you make me sick, jadi kamu membuatku muak, I will kill you, saya akan membunuhmu. Reaksinya seperti ini. Kemudian ini ada air yang diberi foto Adolf Hitler, ternyata bentuknya jadi seperti ini molekulnya, padahal itu cuma dikasih foto. Kemudian ini kalau dikasih rangsangan
kalimat terima kasih. Bentuk molekulnya seperti ini, cukup indah ya. Kemudian ini dikasih kalimat yang berupa cinta dan apresiasi, penghargaan, jadi seperti ini. Kalau ini dikasih foto Mother Teresa. Nah, kalau menurut Pak Masaru Emoto, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa partikel molekul air bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya. Jadi perasaan orang-orang di sekelilingnya itu berpengaruh pada molekul air yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Nah, terlepas dari hasil penelitian beliau ini benar atau tidaknya, memang sebenarnya sebagian orang ada yang nggak percaya dengan hal ini, sebagian peneliti juga tidak percaya dengan hasil penelitian Pak Masaru Emoto ini. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya mengingat hadis ini bahwa air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya, saya pribadi cenderung percaya karena apa yang disampaikan dalam hadis ini kan mengisyaratkan niat kita sampai kepada air zam-zamnya, kemudian air zam-zamnya bereaksi terhadap niat kita dan itu berpengaruh pada ketika kita konsumsi. Jadi kalau saya pribadi, saya cenderung percaya dengan penelitian Pak Masaru Emoto. Lebih jauh lagi kalau kita pikir-pikir, tubuh kita juga sekian puluh persen, sebagian besar terdiri dari air, maka perasaan kita sangat berperan penting dalam apa yang terjadi pada tubuh kita. Itu juga kan sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Ini adalah penelitian lain, sepertinya bukan Pak Masaru Emoto, saya lupa ini saya ngambil dari mana, saya lupa. Tapi kalian bisa cek di internet. Saya pernah nonton reality show tentang exploring human body, jadi tubuh manusia tuh di dieksplor, di kayak mencari tahu lebih dalam tentang tubuh kita. Nah, salah satunya waktu itu episodenya adalah mengetes kadar garam yang ada pada air mata. Jadi ternyata air mata kalau kita hasilkan dari misalkan kita kelilipan itu kan otomatis kita mengeluarkan air mata. Kemudian atau ketika kita mengiris bawang atau kena cabai dan lain sebagainya itu kan nangis, atau menguap itu juga kan kadang-kadang nangis atau apa gitu kan. Nah, itu ternyata kadar garamnya itu berbeda dengan ketika kita menangis yang karena sedih, yang mungkin karena kita terharu dan lain sebagainya. Nah, jadinya ini memperkuat argumen yang tadi. Ini kalau dari sudut pandang saya ya. Jadi ternyata kalau dites kadar garamnya, diukur kadar garamnya, menangis karena tidak melibatkan perasaan, itu kadar garamnya berbeda dengan menangis yang melibatkan perasaan. Ini di sini contohnya adalah menangis karena bertemu idola, meskipun nggak selalu demikian ya. Ini kan mungkin maksudnya contoh dari menangis karena terharu, jadi kan ada perasaan di dalamnya. Mungkin pula menangis karena sedih, mungkin pula menangis karena bahagia dan lain sebagainya. Nah, saya jadi bertanya-tanya bagaimana apabila kita menangis, apabila kita tobat misalkan, atau misalkan ketika kita mengingat dosa kita dan lain sebagainya. Nah, air matanya bagaimana ya? Itu menjadi pertanyaan sendiri bagi saya. Setelah kita membahas tentang air mata dan lain sebagainya tadi, kita sekarang bahas tentang sarang lebah. Sarang lebah ini disebutkan dalam Al-Quran di Quran Surat An-Nahl ayat 68. Saya cari dulu An-Nahl 68 itu tentang ini. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu,
dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jadi lebah itu kan termasuk hewan yang sarangnya itu desainnya sangat mengagumkan. Nah, itu kan tidak lain di ilhamnya datang dari Allah. Nah, kenapa Allah mengilhamkan bentuknya heksagon? Kenapa nggak bentuk yang lain? Kenapa nggak segi 4? Kenapa nggak segitiga dan lain sebagainya? Nah, ini bisa kalian lihat di video yang saya sematkan di Google Classroom. Kalian bisa lihat sendiri kenapa bentuk-bentuk desain yang ada di alam itu kebanyakan heksagon. Nah, ini nggak saya tampilkan karena biasanya kalau saya putar video nanti lemot dan lain sebagainya, sehingga saya meminimalisir kesalahan teknis tersebut, sehingga saya sematkan saja di Google Classroom. Nanti kalian bisa simak sendiri ya. Sama ini juga The Honeycombs of Ford. Ini juga menjelaskan tentang kenapa sih kok sarang lebah itu bentuknya memakai bentuk heksagon. Nanti bisa kalian simak sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perusakan simetri. Kalau tadi kita bahas simetri, yang ini ada yang namanya perusakan simetri. Di buku Pak Agus Purwanto itu masih di bagian simetri ya, masih di bagian yang menjelaskan tentang simetri, itu juga disebutkan tentang perusakan simetri. Bahwa alam tercipta dengan pola simetri yang cacat. Artinya simetrinya itu tidak benar-benar simetri. Jadi kanan kiri itu tidak benar-benar sama. Nah, ini artinya dalam banyak hal Tuhan mengurangi kadar kesimetrisan ciptaan, tidak patut manusia menyainginya. Jadi meskipun simetrinya itu dikurangi, tapi itu malah justru membuat ciptaannya itu malah semakin indah. Dan tentu saja kita sebagai manusia nggak mungkin akan menyainginya. Tapi kenapa kok kalau tadi dibilang simetri itu indah, kenapa sih kok malah dikurangi oleh Allah gitu? Kalau kita belok sedikit dari kita tadi ngomongin alam, kita ngomongin sarang lebah, sekarang kita ngomongin kecantikan manusia. Nah, kalau kalian mungkin pernah mendengar tentang golden ratio atau rasio emas. Nah, ini diperkenalkan oleh salah satunya adalah Leonardo da Vinci. Ini adalah hasil karya beliau, Leonardo da Vinci. Kalau yang kanan ini adalah potret wanita yang ditempeli, bukan ditempeli juga sih, dikasih proyeksi topeng kecantikan. Jadi ada namanya beauty mask yang dirancang oleh seorang dokter bedah plastik. Jadi orangnya ini sudah terkenal sekali ahli kecantikan bedah plastik. Nah, ini adalah topeng atau beauty mask yang dirancang oleh dokter itu tadi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut selanjutnya. Nah, ini kalau kita melihat alam sekeliling kita, di sekeliling kita, bahkan di tubuh kita sendiri, itu ada yang namanya golden ratio atau rasio emas. Ada di bunga, ini juga bunga, jarak antara pusat kelopak, kemudian ini daun, ini juga dari batang yang satu dengan batang yang lain, maksudnya ruas batangnya, itu ternyata rasionya itu adalah rasio emas. Ini maksudnya kalau kita lihat perbandingannya itu bukan 1:1, tapi 1 banding sesuatu yang lebih besar. Nah, ini kan ini ke sini misalkan sekian. Nah, ini lebih besar dari yang sekian tadi. Ini juga begitu. Ini kalau matahari ini perbandingan antara diameter ini istilahnya, ini kan tengah-tengahnya gitu dengan
Ini kalau nggak salah namanya mahkota bunga, bukan kelopak ya. Jadi ini dibandingkan antara diameter bunganya ini dengan panjang mahkota bunganya. Kalau yang ini adalah perbandingan antara masing-masing panjang dari keong. Ini kan dari pusat ke lekukan yang pertama itu berapa, dengan lekukan yang selanjutnya itu berapa. Nah itu kalau dibandingkan semuanya itu menghasilkan golden ratio. Pada hewan pun demikian. Ini ada lumba-lumba, ada semut, ada kita manusia. Ini perbandingan antara ruas-ruas jari. Ini perbandingan antara badan kita, kemudian muka kita, jarak antara sudut-sudut mata dengan sudut yang lainnya. Ini juga ternyata membentuk golden ratio. Nah, golden ratio ini sendiri apa sih? Golden ratio itu adalah rasio matematis dari 1,618 banding 1. Nah, kalau kita bagi kan kalau kita bandingkan kan dia nggak simetri toh. 1,618 banding 1 itu kan yang satu lebih besar dari yang lain. Tapi ini menghasilkan sesuatu yang malah bagus, malah yang enak dilihat. Contohnya apa? Selain yang tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya, ini ada gigi. Gigi kan nggak mungkin persegi gitu kan? Pasti panjang ke bawahnya dengan lebarnya pasti lain. Nah, ini perbandingan antara dua gigi seri, dua gigi depan dengan tingginya. Kalau sama kan pasti nggak enak dilihat. Terus ini juga antara bibir ke dagu, kemudian bibir ke hidung, bawah hidung, itu juga membentuk golden ratio. Ini juga masing-masing gigi kalau dibandingkan ini pasti 1,618, yang ini banding 1. Kalau kita geser ke kiri lagi, pasti yang di sini menghasilkan 1,618 banding 1 dan seterusnya. Kalau kita geser-geser terus nanti akan menghasilkan golden ratio. Ini saya ambil dari beauty analysis, kalian bisa baca lebih lengkap di sana. Kemudian, nggak hanya dari segi kecantikan seperti yang idenya dokter bedah plastik tadi, bahwa kalau kita ingin merancang wajah yang sempurna, kata dokter tersebut, maka diaplikasikan golden ratio. Nah, ternyata golden ratio nggak hanya dinilai cantik apabila diterapkan pada wajah manusia, tapi juga cantik apabila diterapkan pada arsitektur. Jadi banyak perancang bangunan atau para arsitek itu bikin bangunan-bangunan itu ternyata juga pakai golden ratio. Ini misalkan ini gedung mana saya kurang tahu persis, tapi ini saya ambil dari ini ya. Ini juga golden ratio di bidang arsitektur. Nah, ini kita kembali pada dokter yang tadi. Nah, dokternya kalau nggak salah ini diambil dari nama dokternya, Marquardt. Saya lupa, agak sedikit lupa saya ini dokternya siapa namanya. Yang jelas beliau merancang suatu beauty mask yang diaplikasikan pada pasiennya. Jadi misalkan ini awalnya si pasien wajahnya seperti ini, meskipun sebenarnya ya nggak jelek juga si mbak ini kan ya, tapi mungkin ingin lebih sempurna lagi sehingga menempuh bedah estetika. Kemudian dengan beauty mask tadi, memakai beauty mask, jadi fotonya itu dikasih beauty mask tadi, nanti akan diketahui atau didapatkan bentuk wajah yang lebih ideal daripada sebelumnya. Relatif ya. Ini kan kalau kita lihat memang ini lebih menarik daripada yang di sini, meskipun sesuatu itu pasti sifatnya relatif. Ini kalau kita mengesampingkan tentang halal dan haramnya
bedah plastik ya. Jadi ini kita kesampingkan dulu, itu kita ingin lebih dalam mengetahui tentang peran golden ratio dalam keindahan. Kemudian kalau beauty mask yang tadi, Marquardt beauty mask tadi diaplikasikan pada artis Korea ini. Ini pasti kalian mungkin familiar dengan wajah ini. Nah, kalau diaplikasikan pada wajah artis Korea ini, ternyata wajahnya itu sudah pas dengan ukuran yang dibuat oleh dokter bedah plastik tadi. Kalau yang tadi itu masih perlu dipermak, masih perlu dikurangi sana sini agar bisa pas dengan topeng yang dirancang. Nah, tapi kalau artis Korea ini pas. Jadi dan tidak perlu saya rasa tidak dipungkiri bahwa si Mbak artis Korea ini juga memang cantik. Gitu. Jadi secara penilaian kita tanpa menggunakan beauty mask ini, Mbak ini sudah cantik. Nah, ternyata ketika diaplikasikan ke beauty mask ini, standar yang dibuat oleh Marquardt tadi ternyata juga memenuhi kecantikan yang distandarkan. Nah, ini kan memakai beauty mask Marquardt yang idenya berasal dari golden ratio. Nah, kalau kita hubungkan dengan simetri, coba kita bandingkan dengan wajah ini. Diambil dari wajah artis yang tadi. Kalau yang ini, yang kiri, ini adalah hasil pencerminan wajah bagian kiri. Jadi bagian kiri ini di crop, kemudian dicerminkan sehingga diperoleh bentuk wajah ini. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil pencerminan dari wajah yang bagian kanan, sisi kanannya. Sisi kanan kemudian dicerminkan. Nah, ternyata hasil dari pencerminan wajah sisi kiri dan sisi kanan, ternyata kalau kita bandingkan dengan wajah aslinya, lebih cantik wajah aslinya. Padahal wajah aslinya ini tentu saja tidak simetri. Ini adalah hasil hitungannya. Kalau ini pencerminan sisi kanan wajah, tentu saja karena pencerminan pasti kiri dan kanan perbandingannya 1. Ini juga demikian, sisi kiri wajah dicerminkan sehingga pasti perbandingannya adalah 1:1 kiri dan kanan. Nah, kalau yang ini wajah aslinya kiri dan kanan rasionya adalah 1,027. Jadi ini tidak simetri sebenarnya, tidak persis simetri. Nah, inilah salah satu contoh tentang pengurangan kadar simetri. Yang mana pengurangan kadar simetri itu justru malah membuatnya indah. Nah, ini tentu saja rasio yang dihasilkan oleh wajah artis Korea ini adalah 1,027. Ini memang tidak persis dengan golden ratio yang 1,618 tadi. Kalau misalkan perfeksionis mungkin wajahnya akan dipermak sehingga memperoleh rasio emas, golden ratio tadi. Tapi saya juga nggak yakin apakah golden ratio yang dihasilkan oleh hasil karya manusia apakah sebagus rancangan Allah kan gitu. Nah, sekarang kalau tadi artis Korea, sekarang kita ambil contoh artis Hollywood. Ini saya nggak tahu apakah kalian tahu atau enggak, tapi ini saya ambil dari Google, jadi yang ada aja saya ambil. Saya nggak tahu artis yang baru siapa, jadi saya ambil ini. Ini ada Brad Pitt sama Gal Gadot. Ini aslinya Brad Pitt, fotonya seperti ini. Kemudian ini adalah left symmetry, jadi simetri kiri dicerminkan, ini simetri kanan dicerminkan. Nah, ternyata malah kalau dicerminkan benar-benar sama kanan kiri, ternyata malah aneh. Nah, ternyata malah bagusan yang original, yang meskipun kanan dan kirinya nggak persis sama. Kemudian ini juga demikian. Kalau kita bandingkan kanan simetri kiri dan simetri kanan, ternyata lebih cantik yang original. Jadi ini meskipun kanan dan kirinya mungkin ada miring-miringnya sedikit, itu malah justru membuat
kecantikannya itu malah justru lebih daripada yang benar-benar simetri. Nah, itu tadi adalah tentang pengurangan simetri pada alam semesta. Jadi bahwa pengurangan simetri itu adalah hak Allah dan itu malah justru membuat ciptaannya semakin indah. Sekarang kita bahas tentang asimetri dan posisi Ka'bah. Asimetri berarti tidak simetri dan ini dikaitkan dengan posisi Ka'bah, digunakan untuk membahas posisi Ka'bah. Ini sebenarnya adalah materi minggu ke-6, tapi karena kemarin saya nggak masuk, jadi saya rapel jadikan satu dalam video ini. Nah, ngomongin tentang asimetri, ayat yang berhubungan dengan asimetri adalah Quran Surat An-Nahl ayat 48. Oh iya, kalau yang simetri tadi saya ambil dari ayat-ayat semesta, tentang asimetri saya ambil dari nalar ayat-ayat semesta. Lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri ya, nanti saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Kalau di Quran Surat An-Nahl ayat 48, itu disebutkan awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dilaluhu 'anil yamini wasyama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun. Jadi ada keyword al-yamin wasyama'il. Jadi al-yamin asyama'il. Al-yamin itu artinya kanan, wasyama'il dan ke kiri. Jadi ada kanan dan kiri. Tapi bedanya lafaz yang digunakan untuk menyebut kanan itu adalah bentuk tunggal, tapi yang syama'il itu bentuk jamak. Nah, kalau kita gali ayat-ayat yang lain, lafaz-lafaz yang lain yang menggunakan bentuk pasangan-pasangan, itu kayak misalkan Al-Muzammil ayat 9. Di ayat tersebut ada Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Jadi ada Al-Masyriq, ada Al-Maghrib. Jadi sama-sama bentuk tunggal ya. Al-Masyriq tunggal, Al-Maghrib tunggal. Kalian sambil baca ya, sambil dibuka Al-Qur'annya, atau kalau bisa langsung ke bukunya Pak Agus Purwomanto juga bisa. Kemudian ayat yang lain adalah Asy-Syu'ara ayat 28, itu juga ada Al-Masyriq wal Maghrib. Jadi tunggal, Al-Masyriq, Al-Maghrib. Kemudian ayat yang lain adalah Al-Baqarah ayat 115. Itu ada Al-Masyriq, Al-Maghrib juga sama, tunggal. Kemudian yang lain Al-Baqarah ayat 142. Ini mana ya? Oh, ini juga sama, Al-Masyriq, Al-Maghrib. Jadi tunggal, bentuk tunggal dan tunggal. Jadi ini adalah contoh yang pasang-pasangan di mana yang satunya bentuk tunggal, yang satunya juga bentuk tunggal. Jadi seimbang. Kalau kita ambil contoh lain, Quran Surat An-Nur ayat 35. Kalau di Quran Surat An-Nur ayat 35 itu la syarqiyah wala gharbiyah. Ini adalah bentuk tunggal-tunggal juga. Ini juga bentuk tunggal-tunggal. La syarqiyah wala gharbiyah. Contoh yang lain adalah Ar-Rahman ayat 17. Itu Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Ini berarti kan dua. Bentuknya kan dua-dua. Kemudian ayat yang lain adalah Al-Ma'arij ayat 40. Ini bentuknya Birabbil Masyariq wal Maghrib. Ini berarti yang satu bentuk jamak, satunya lagi juga bentuk jamak. Jadi sama-sama jamak. Yang lain lagi ada As-Saffat ayat 5. Itu Rabbus samawati wal ardh.
samawati wal ard itu adalah mufrad dan jamak. Kemudian lanjutannya adalah wa rabbul masyariq. Masyariq itu jamak tapi nggak ada pasangannya. Jadi ini adalah contoh-contoh pasangan-pasangan yang bentuknya ada yang tunggal-tunggal, ada yang dua-dua, ada yang jamak-jamak, ada yang jamak tunggal, dan jamak tanpa pasangan. Kalau yang anakal tadi juga adalah yang satu tunggal, yang satu jamak ya. Al-yamini wasyama'il, yang satu tunggal dan yang satu jamak. Kita lihat kembali tentang yang kita bahas tadi di simetri tadi, di materi simetri. Kan koi tadi saya jadikan salah satu contoh simetri di alam semesta. Nah, tapi kalau kita lihat lebih teliti lagi, lebih detail lagi, ternyata ada pengurangan kadar simetri pada motif koi ini. Jadi meskipun ada kanan kirinya, tapi kalau kita lihat motifnya nggak sama kan ya, kanan kirinya nggak sama. Ini merahnya lebih banyak di sebelah kanan, yang kiri lebih sedikit. Kemudian ini ada zebra. Zebra ini juga kan meskipun terlihat simetri, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, ini garisnya nggak benar-benar sama. Kupu-kupu juga demikian. Ini antenanya yang satu lebih panjang daripada yang lain. Bahkan mungkin skala mikroskopik bagi apa ini namanya, pola pada sayapnya juga mungkin nggak sama. Nah, kalau kita ngomongin kupu-kupu, ada dalam kupu-kupu itu ada yang namanya Gynandromorph mosaic. Ini adalah kupu-kupu yang sayap kanan kirinya tuh nggak sama. Jadi kayak ini apa namanya, sayap bagian kanan itu nggak sama dengan bagian kiri. Kalau ini mungkin tidak terlalu kentara jelas, tapi kalau yang ini kita lihat sangat jelas sekali terlihat. Yang ini bagian kirinya warnanya hijau atau toska ya ini. Yang sebelah sini putih. Kemudian antenanya juga cuma sebelah. Nah ini juga demikian. Yang kiri warnanya kuning, yang ini warnanya kok hijau, biru ya. Ini biru. Dan banyak lagi contoh Gynandromorph mosaic pada spesies kupu-kupu. Ini bagian kiri dan kanannya nggak sama. Nah ini saya ambil dari vimela.com. Jadi ada yang namanya Gynandromorph mosaic, itu adalah karakteristik dari seekor kupu-kupu di mana dalam satu individu itu ada jantan dan betina di dalam ciri-ciri tubuhnya. Maaf. Nah, sekarang kita lihat konsep bayangan. Konsep bayangan itu kan misalkan di pagi hari matahari ada di sebelah timur. Ini BT barat timur ya. Misalkan matahari ada di sebelah timur, maka bayangan kita ada di sebelah barat, ya kan? Apabila matahari di tengah-tengah, maka bayangan kita tepat berada di atas kepala kita. Kemudian apabila sore hari matahari berada di sebelah barat, maka bayangan kita di sebelah timur. Nah, ini juga termasuk sebenarnya simetri yang dikurangi kadarnya. Jadi meskipun mataharinya satu, kalau simetri kan berarti kanan kiri ada toh. Nah, justru dengan tidak demikian, maka itu justru malah membuat segalanya menjadi seimbang. Ini kalau kita kaitkan dengan An-Nahl tadi. An-Nahl tadi ayatnya kalau kita baca ulang ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah dan mereka bersikap rendah hati. Jadi penjelasan tentang ayat ini adalah bayang-bayang berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Kemudian lafadz yang digunakan adalah al-yamin wasyama'il. Kenapa sih yang kanan itu memakai
tunggal, sedangkan yang kiri itu dua kiri atau wasyamail, kiri-kiri. Nah, kalau kita pikirkan tentang konsep bayangan ini, konsep bayangan itu kan si mataharinya ini kan dari timur ke barat. Dari timur ke barat itu kan bayangan kita kalau ketika mataharinya di timur, bayangan kita di barat. Ketika bayangan kita ketika mataharinya di barat, bayangan kita di timur. Kemudian kalau kita lihat kembali, cermati lagi Quran Surat An-Nahl ayat 48 itu menggunakan kata anil yamin, bukan ilal yamin. Jadi meskipun artinya bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, tapi yang digunakan itu anil, bukan ila. Berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, bukan begitu, tapi pakai anil. Itu karena kalau kita pikirkan kembali, matahari itu kan nggak bolak-balik dari timur, barat, timur, kan nggak ke kanan ke kiri begini toh, tapi kan dia kan muter dari timur ke barat, kemudian hilang, muncul lagi ke timur, gitu kan, dan seterusnya. Jadi nggak bolak-balik ke kanan ke kiri begini, tapi muter. Nah, itulah kenapa di situ memakai anil ini wasyamail. Gitu. Jadi bukan berarti asimetri dalam ayat tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa Allah kurang teliti atau bagaimana, tapi justru itu menandakan fenomena alam yang secara fisis. Sekarang kita beralih ke posisi Ka'bah. Tadi kan kita ingin membahas tentang asimetri dan posisi Ka'bah. Kalau kita lihat di bukunya Pak Agus Purwanto, kalau kalian punya ya, silakan dibuka. Itu di bukunya Pak Agus Purwanto terlihat bahwa posisi Ka'bah itu berada di utara ekuator, artinya tidak benar-benar di tengah. Kalau misalkan mau simetri kan berarti harusnya di tengah, tapi justru Allah meletakkan, mendesain Ka'bah itu berada di posisi utaranya ekuator. Saya nggak tahu lebih tepatnya berapa, dia di utaranya ekuator, jadi lebih ke utara. Kalau mau persis di tengah kan harusnya di ekuator toh, tapi enggak, sama Allah ditaruh di utaranya ekuator. Nah ini berarti kan enggak simetri. Nah ternyata enggak simetri ini bukan hanya oh ya udah asimetri gitu aja kan. Tadi Allah menciptakan sesuatu kan ada yang kadar simetrinya dikurangi, bukan hanya sekedar demikian, tapi ternyata kalau kita lebih jauh lagi memperhatikan hal ini, ternyata ada sesuatu hikmah di dalamnya. Ini saya ambil dari internet, saya lupa blognya apa. Sepertinya nanti di gambar yang selanjutnya ada apa namanya? Ada alamatnya. Jadi ini adalah posisi Mekah. Posisi Mekah ini di atasnya ekuator, di utaranya ekuator. Ekuator kan di sekitar sini ya. Ini kan Indonesia, kita tahu bahwa Pontianak tepat di 0 derajat. Nah, Mekah itu di atasnya ekuator, di utaranya ekuator. Di utaranya ekuator, benar. Ini kan kita tahu bahwa semua muslim yang sholat harus menghadap ke Ka'bah. Artinya semua orang yang muncul, semua orang yang berada di seluruh penjuru bumi, misalkan ada di Los Angeles, ada di Washington, ada di Jepang, dan lain sebagainya, semuanya menghadap ke Mekah. Nah, kalau kita menghadapnya ke kurang lebih barat ya, kita nyebutnya barat gitu aja, meskipun nggak lurus barat toh, dan ada miringnya sekian derajat. Nah, kalau orang yang di sini menghadap ke sana, orang yang di mana ini kutub selatan menghadap ke utara dan lain sebagainya dan seterusnya, ternyata kalau ditarik garisnya itu Mekah posisinya ada di tengah. Ternyata kalau kita pakai map seperti ini, ternyata dia berada di tengah. Jadi kalau ditaruh di ekuator malah nggak
nggak di tengah. Itu. Nah, ini ya, ini kan petanya. Nah, selain itu, kalau kita kaitkan dengan antipod itu jadi posisi suatu daerah atau koordinat suatu wilayah itu ada yang namanya pod dan antipod. Pod itu adalah titik di mana daerah itu berada. Sebutlah Ka'bah berada di sini, berarti podnya adalah di sini. Nah, antipodnya berarti adalah titik di mana benar-benar posisinya antara pod dan antipod itu apa ya, benar-benar jaraknya sama kalau ditarik dari arah manapun. Jadi antipod ini kalau kita tarik ke sini, lewat sini itu jaraknya sama kalau kita lewat sana, jaraknya sama lagi kalau lewat manapun sama. Itu namanya antipod. Jadi kayak kebalikannya gitu loh, 180 derajatnya gitu. Nah, ternyata dengan posisi Ka'bah yang di sini, podnya, antipod Ka'bah itu berada di Samudra Pasifik ya, yang paling luas itu kan Samudra Pasifik. Di mana antipod Ka'bah ini ternyata di daerah yang nggak ada penghuninya. Kalau kita lebih jeli menghayati hal ini, ternyata ini besar sekali hikmahnya. Bayangkan kalau antipod Ka'bah itu di suatu daerah yang ada penghuninya. Ini kan di sini kan laut lepas ya, nggak mungkin ada orangnya, sehingga orang yang berada di sini nggak mungkin ada. Bayangkan kalau ada orang di sini pasti bingung kalau mau sholat tuh ngadep kemana, karena jaraknya sama. Mau ngadep ke sana juga sama, jaraknya 20.037 km. Mau hadap ke sana juga 20.037 km. Hadap ke sana pun juga sama, nggak tahu berapa. Saya bilang nggak tahu berapa karena bentuk dari bumi itu kan nggak sepenuhnya bulat ya. Tapi jaraknya ke sana dengan ke sana sama, jaraknya ke sana juga ke sana sama. Sehingga pasti kalau di sini adalah suatu daratan pasti orang yang berada di sini kalau dia muslim pasti bingung mau sholat hadap kemana. Nah ini adalah hikmah yang besar dari posisi Ka'bah yang dibilang posisinya asimetrik, posisinya uh, gak simetris kalau kita lihat secara kasat mata gitu ya. Nah itu adalah akhir dari pembahasan kita. Ini saya ambil dari sini sepertinya jogjauncover.blogspot.co.id, meskipun saya yakin banyak sekali yang bahas hal ini. Saya rasa ada di bumidatar.com juga kayaknya ada. Bumidatar.com ini bukan berarti dia membahas tentang bumi datar ya, tapi justru mematahkan bahwa pendapat dari orang-orang yang menganggap bahwa bumi ini datar. Kalian kalau penasaran bisa kunjungi websitenya, nanti itu justru kita akan dijelaskan tentang fakta-fakta yang mematahkan bahwa bumi ini datar. Jadi bisa dikunjungi sendiri, kalian nanti akan tahu alasan kenapa anggapan bahwa bumi itu datar kurang tepat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Referensi dari apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari tentu saja Al-Quran dan Hadis, kemudian buku dari Pak Agus Purwanto, Ayat-Ayat Semesta dan Nalar Ayat-Ayat Semesta, kemudian video yang tadi saya sematkan itu dari YouTube channel It's Okay to Be Smart sama Infinite Series, kemudian gambar-gambarnya dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Minggu depan kita UTS, silakan dipersiapkan. Materinya adalah apa yang sudah saya sampaikan dari diskusi 2 sampai diskusi 6 ini ya. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.